Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Adla Nur Hikmah dari Prodi D3 STIK PPNI Jabar. Di sini saya akan melakukan penyuluhan dengan topik pengaruh intensitas terhadap fitur-fitur gadget dan kontrol orang tua terhadap gadget dalam bentuk video animasi. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan teman-teman, saya Adla Nur Hikmah, mahasiswi keperawatan dari STIK PPNI Jabar. Tujuan saya di sini untuk memberikan penyuluhan terkait pengaruh intensitas fitur gadget dan kontrol orang tua terhadap gadget. Nah, sebelumnya saya mau nanya nih kepada teman-teman, kalian semua pada punya gadget kan? Pasti punya dong. Oke, kalau gitu pertanyaan selanjutnya, apakah ada pengaruh ketika kalian membuka fitur-fitur gadget itu dan apa yang kalian rasakan? Lalu berapa lama kalian memakai gadget? Pastinya ada yang insecure juga ya melihat sisi kehidupan orang lain, atau mungkin insecure karena membandingkan fisik, dan kayaknya kalian semua non-stop ya dalam menggunakan gadgetnya, atau mungkin masih ada yang orang tuanya mengecek handphonenya. Nah, membahas tentang orang tua, teman-teman masih ada nggak ya yang gadgetnya tuh masih diperiksa sama orang tuanya? Pasti teman-teman sekalian merasakan hal tersebut itu risih, tapi teman-teman perlu tahu di satu sisi tindakan tersebut dapat mempengaruhi kesehatan mental kita. Nah, sekarang saya akan memberikan penyuluhan tersebut kepada teman-teman sekalian, karena itu topik yang akan kita bahas di penyuluhan ini. Langsung aja yuk. Yang pertama, pada materi pertama, dewasa ini teknologi sudah menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari. Salah satunya adalah gadget. Gadget ini bentuknya pun bermacam-macam, ada handphone, PlayStation, PSP, tablet, laptop, dan lain-lain. Intensitas mengakses fitur gadget adalah frekuensi dan durasi berapa lama mendapatkan informasi melalui fitur-fitur gadget. Di balik teknologi yang terus berkembang, terdapat dampak baik dan buruk bagi penggunanya, baik itu secara psikis maupun fisik. Untuk kesehatan fisik, masyarakat masih bisa melihat dan mengenali gejala-gejala sakit dan bisa ditangani ketika sakit itu timbul. Sedangkan untuk kesehatan mental, jarang sekali masyarakat yang menyadari gejala-gejalanya. Kesehatan mental remaja adalah kemampuan remaja dalam mengatur emosi dan menyelesaikan masalah dengan pemikiran yang positif dalam membentuk dirinya yang baru. Komunikasi dalam keluarga juga mempengaruhi atau berperan dalam kesehatan mental remaja. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh intensitas mengakses fitur gadget dan tingkat kontrol orang tua terhadap kesehatan mental remaja. Peran orang tua dalam mendidik anak dari usia dini memang tidak bisa diabaikan, apalagi setelah anak itu beranjak menuju proses pendewasaan diri. Anak-anak belum bisa dilepas sepenuhnya, teman-teman. Justru pada tahap ini, anak-anak sangat membutuhkan perhatian dan bimbingan dari orang tua mereka. Karena pada masa ini, tingkat sensitivitas dan emosi anak sering tidak stabil. Selain itu, pada fase ini, anak juga ingin mencoba dan selalu ingin tahu tentang hal-hal baru serta rentan akan perilaku menyimpang. Oleh sebab itu, orang tua harus selalu mengawasi sang anak, tetapi juga tidak membuat anak merasa tertekan. Oke teman-teman, kita bahas ke yang awal lagi ya. Kenapa orang tua itu harus tetap mengkontrol kita dalam penggunaan fitur-fitur gadget sih? Nah, tindakan orang tua seperti itu tidak hanya dilakukan pada anak usia dini, tetapi usia remaja pun harus tetap dipantau. Apalagi usia remaja itu usia yang labil teman-teman, dan banyak sekali pengaruh dan dorongan untuk menyalahgunakan fitur-fitur gadget. Contohnya, kalian semua udah pada tahu kali ya, yaitu mengakses web dewasa yang tidak seharusnya patut dipertontonkan. Nah, itulah fungsi kontrol orang tua terhadap fitur-fitur gadget. Jadi, kalau orang tua masih mengecek gadget kalian,
Kita sebagai anak harus selalu terbuka kepada orang tuanya. Karena jika tidak, yang ditakutkan terjadi, contohnya mungkin psikis kita kena dan kita tidak terbuka kepada orang tua sehingga kita menjadi pribadi yang pendiam, atau perilaku kita berubah dari biasanya karena kita tidak mau cerita akan masalah yang didapat. Nah, teman-teman, bahasan selanjutnya yang juga sudah saya tanyakan di awal, apa sih pengaruh kalian setelah membuka fitur-fitur gadget? Tadi ada yang menyebutkan bahwa setelah membuka fitur-fitur gadget itu ada yang sampai lupa waktu, memikirkan hal-hal negatif yang membuat diri kita down, mudah pesimis, kantung mata membesar, pola tidur berantakan, dapat termakan berita-berita hoax pula. Nah, juga bisa lebih emosi. Nah, teman-teman, dari angka gejala gangguan mental emosional memang tidak seberapa. Tapi mengingat akibat gangguan mental emosional yang tidak tertangani dengan tepat akan berakibat buruk. Maka perlu diperhatikan masalah perkembangan jiwa dan kesehatan mental pada remaja. Jenis gangguan kesehatan jiwa tersebut beragam, mulai yang ringan hingga yang berat. Yang jelas, berdasarkan data Rumah Sakit Jiwa RSJ di menurut Surabaya, dari tahun ke tahun jumlahnya itu bertambah. Dan pada tahun 2011 ada 2.460 pasien. Kemudian setahun jumlahnya bertambah menjadi 2.582 pasien. Nah, tahun ini hingga semester 1 juga sudah ada 1.350 pasien. Direktur RSJ menurut Surabaya, Adi Wiracanto, mengatakan kategori penderita kesehatan jiwa itu kian luas. Nah, teman-teman, ternyata menakutkan sekali ya dari gangguan mental emosional tersebut. Nah, selanjutnya di sini ada yang merasa insecure. Teman-teman pasti lebih sering banget merasakan insecure dari setelah membuka fitur-fitur gadget ini. Selanjutnya ada yang ketagihan sampai berbelanja online sehingga kita tidak bisa menyisihkan uang untuk ditabung. Dan ini yang paling sering kita alami ya, yaitu pada saat kita berkumpul bersama teman-teman tapi ujung-ujungnya malah sibuk main gadget. Dan apa gunanya kan apabila kita berkumpul itu bisa saling sharing dan tidak memainkan gadget. Oleh karena itu, agar semua pengaruh yang tadi teman-teman sebutkan tidak terjadi pada diri kita, makanya kurangi waktu kita untuk menggunakan gadget, karena ternyata banyak sekali ya fitur-fitur yang mempengaruhi dampak buruk kepada kesehatan mental kita. Dari sebuah penelitian yang dilakukan oleh University of Western Australia melalui sebuah survei yang dilakukan kepada 2.600 murid-murid sekolah, soal lamanya mereka melihat layar gadget yang berusia 16 tahun itu jumlahnya mencapai 80%. Ternyata lebih sering menggunakan gadgetnya ya. Selanjutnya, namun ada kabar baiknya dengan adanya fitur-fitur gadget, yaitu teman-teman jadi bisa lebih mengetahui dan mengikutinya. Mungkin dari teman-teman bisa membuat konten yang positif dan mengetahui informasi lebih jauh. Intensitas menggunakan gadget ini berpengaruh pada interaksi dengan keluarga atau kehidupan responden dunia nyata, seperti berkurangnya komunikasi tatap muka dengan keluarga dan temannya, interaksi sosial yang digantikan dengan interaksi dalam online. Hal itu menyebabkan responden menjadi pribadi yang antisosial, tidak suka berbaur dengan keluarga dan lingkungannya, atau mengikuti musyawarah baik di lingkungan maupun keluarga dan sosial. Menjadi bersikap acuh tak acuh dengan sekitarnya, dan variabel tingkat kontrol orang tua seperti memberikan larangan, hukuman maupun semangat memberikan pengaruh yang berbeda pada kepribadian remaja yang nantinya akan membentuk sikap dan perilaku remaja nantinya. Harapan dari penyuluhan ini, saya harap teman-teman sekalian bisa mulai pola hidup sehat, yakni dengan membatasi penggunaan gadget berlebihan dan juga selalu terbuka dengan orang tua kita mengenai hal-hal fitur gadget, dan orang tua mungkin bisa lebih mengontrol anaknya juga.
Semoga teman-teman bisa mulai mempraktikkan penyuluhan yang saya paparkan hari ini ya. Sebelumnya, terima kasih teman-teman atas waktu luangnya. Maaf sekali jika mengganggu waktu belajar dan istirahatnya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.